siang Mbak. Gimana nih kabarnya Mbak Feni hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, sekarang kan soalnya baru musim penghujan, jadi banyak yang tadi juga banyak yang izin nggak masuk gara-gara sakit katanya. Flu, pilek, iya gitu. Mbak Feni sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong kok Mbak Feni sudah kesini, apa tadi sudah bel? Sudah Bu, tadi sudah beristirahat makanya saya kesini. Oh gitu ya. Ya saya kurang dengar di sini soalnya kan ruangannya rada kedap suara. Rada sih, nggak kedap suara banget. Jadinya ya yang ada di sini jarang dengar bel gitu. Tadi sebelum kesini Mbak Feni pelajaran apa? Itu Bu pelajarannya Pak Rudi matematika. Oh berarti Mbak Feni ini kelas C. Ya. Oh tapi sebentar lagi Pak Rudi bakalan pensiun deh Mbak. Masa jabatannya ini kurang 6 bulan lagi kayaknya. Oh berarti pasti ada guru penggantinya ya Bu? Iya, bakalan ada guru pengganti. Lalu kita buat cari guru lagi buat ngajar biar tetap gitu, biar jadi guru tetap di sini seperti itu. Nah ngomong-ngomong Mbak Feni nih ada apa nih datang ke sini? Biasalah Bu, ingin cerita, ada banyak hal yang ingin ceritakan. Aduh, hari ini pasti ada banyak cerita ya Iya. untuk disampaikan. Iya Bu, banyak hal yang ingin saya ceritakan, tapi bagaimana ya Bu ya, saya bingung dimulai dari mana. Lalu untuk jamnya ini kira-kira berapa menit ya Bu? Oh kalau gitu kita gunain waktu jam istirahat ini ya, soalnya nanti nggak enak kalau Mbak Feni izin untuk konseling malah Mbak Feni nggak jadi Ketinggalan ikut. pelajaran. Iya nanti Mbak Feni bakalan ketinggalan pelajaran. Kita gunain waktu jam istirahat ini ya Mbak. Nanti jika masih dirasa kurang, nanti Mbak Feni bisa datang ke ruangan ini lagi untuk kita konseling. Ngantuk ya Mbak. Iya Bu. Nanti kita lanjut lagi di istirahat kedua. Jika belum tuntas lagi masalahnya, kita bisa gunain waktu lain hari, kita bisa bertemu lagi gitu ya Mbak. Bu, terima kasih. Nah Mbak Feni bisa mulai cerita dengan Ibu, mau cerita tentang apa nih? Tapi itu ya Bu, setelah saya cerita, Ibu jangan bilang kepada orang lain ya Bu ya. Oke, tenang aja Mbak Feni, karena di sini Ibu punya kode etik yang harus Ibu jaga. Kita sebagai guru BK itu ada kode etiknya sendiri. Jadi Mbak Feni jangan takut, jangan khawatir karena maaf ya Mbak. Ya Bu. Jangan khawatir, nanti Mbak Feni bisa lebih terbuka untuk bercerita, lalu dengan santai aja Mbak, kita ceritanya dengan santai aja ya. Ya Bu. Baik Bu, dengan begini saya ceritanya bisa menjadi lebih tenang. Iya Mbak. Silakan Mbak Feni mau cerita dari mana dulu nih? Ya Bu, jadi begini, Ibu kan tahu tadi siapa Pak Rudi yang mata pelajaran matematika Bu. Iya Ibu tahu. Nah jadi begini Bu, saya tuh kesal Bu sama Pak Rudi. Kemarin Bu pas hari apa ya lupa. Nah itu kan istirahat Bu. Nah tiba-tiba itu ada bel masuk. Terus tiba-tiba ada Pak Rudi yang di kantin itu disuruh masuk semua. Nah tetapi saya itu tidak masuk Bu, karena kan makanan saya masih Bu, saya menghabiskan dulu lah Bu sebentar. Nah terus Pak Rudi itu memarahi saya Bu di depan teman-teman lagi Bu, yang saya merasa malu, jadi saya kesal gitu Bu. Oh berarti Mbak Feni merasa kesal dengan Pak Rudi. Pak Rudi telah memarahi Mbak Feni saat di kantin gitu ya Mbak? Iya Bu. Apa di kantin itu yang masih meneruskan makan itu hanya Mbak Feni? Apa ada teman-teman Ya yang ada lain? teman-teman yang lain Bu, seperti biasa lah Bu di kantin kayak gitu. Tapi teman-teman yang lain juga merasa kesel nggak seperti Mbak Feni? Kayaknya kesel juga deh Bu. Gitu ya. Lalu akibat dari Mbak Feni kesel sama Pak Rudi, permasalahannya gimana Mbak? Ada permasalahan apa? Ada Bu. Jadi begini Bu, saya tuh sering menyepelekan pelajaran Pak Rudi. Saya tuh jarang masuk kelasnya Bu, males gitu Bu. Terus masalah tugas saya juga jarang ngerjain Bu. Nah, Mbak Feni kan tahu sendiri karakternya Pak Rudi itu gimana lah. Kok malah Mbak Feni malah nggak jarang ngumpulin tugas, jarang masuk kelasnya. Lalu Ya, sikap dari Pak Rudi gimana Mbak? Bakalan marah juga nggak? Ya tambah kesel Bu.
Lah tapi mau gimana lagi Bu, saya tuh udah gak ada semangat, udah kesel aja gitu. Jadi kayak setiap pelajarannya Pak Rudi itu males. Nah, dari males itu Mbak Feni apa tahu akibat dari Mbak Feni jarang ngumpulin tugas, jarang masuk kelas? Mbak Feni tahu nggak akibatnya? Apa Mbak? Contohnya apa? Ya contohnya kayak nanti mata pelajaran matematika saya nilainya bisa menjadi jelek. Terus jika Pak Rudi lapor kepada atasannya, bisa-bisa saya tidak masuk kelas Bu. Tidak naik kelas ya? Iya, tidak naik kelas. Iya, bisa jadi Mbak, karena Mbak Feni nanti di presensi itu jarang masuk kelas, lalu nilainya Mbak Feni itu jadi berkurang, kan bisa jadi nanti dipertimbangkan lagi ke rapat guru-guru, bisa nggak Mbak Feni naik kelasnya apa enggak gitu. Soalnya kan bentar lagi kita juga akan UAS gitu ya. Nah iya Bu, maka dari itu Bu, saya juga takut. Saya udah jarang masuk kelas, terus jarang ngumpulin tugas. Nah lalu itu gimana Bu? Saya tuh ya udah nyadar Bu kalau kayak gitu, tapi males Bu, udah males. Nah, jika begitu, Mbak Feni kan sudah tahu akibat dari apa yang Mbak Feni lakukan. Ada nggak dari hati kecil Mbak Feni ingin melakukan perubahan untuk diri Mbak sendiri? Dari sini tadi, ketika bicara dengan Ibu, saya jadi berpikir Bu, bahwa saya ingin merubah sikap saya untuk membuang rasa kesal saya kepada Pak Rudi, agar saya bisa semangat mengikuti pelajarannya lagi untuk mengerjakan tugas lagi, seperti itu Bu. Nah, itu bagus sekali Mbak, saya dukung keinginan Mbak Feni ingin merubah diri Mbak Feni menjadi lebih baik, gitu ya Mbak. Tadi kan maaf ya Bu. Gini, kan tadi Mbak Feni bilangnya mau merubah sikap Mbak Feni. Nah, nanti Ibu akan melihat perkembangan dari Mbak Feni. Kalau semisal nanti Mbak Feni bisa melakukan perubahan yang ingin Mbak Feni lakukan, biar tujuannya tercapai ya Mbak, biar nanti Mbak Feni tidak kesal lagi dengan Pak Rudi. Nanti terus Mbak Feni bisa semangat lagi buat ngerjain tugas-tugasnya, karena itu berpengaruh kepada nilai Mbak Feni nanti, karena sebentar lagi UAS gitu ya. Iya, Ibu akan melihat perubahan pada diri Mbak Feni. Tapi sebelum itu Mbak Feni harus menulis itu dulu ya, persetujuan. Jika Mbak Feni ingin merubah sikap yang kemarin bermalas-malasan untuk mengerjakan tugas. Nah, ini nanti Mbak Feni bisa menuliskan persetujuan. Kita buat perjanjian lah gitu, biar Mbak Feni ya. bisa melakukan perubahan sikap ya Mbak. Ya, Bu. Silakan ditulis dulu ya Mbak. Iya Bu, udah. Iya Mbak Feni sudah tanda tangan di sini. Tanda tangan dulu Mbak di sini Mbak. Ya Bu. Nah, terima kasih. Nanti Ibu lihat perkembangannya ya Mbak. Iya Bu. Baik Bu, kalau begitu terima kasih ya Bu. Saya udah dapat banyak motivasi dari Ibu sehingga bisa membuat saya merubah perilaku saya jadi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Mbak Feni. Di sini saya juga senang sekali bisa membantu memecahkan masalah dari Mbak Feni. Apa Mbak Feni sudah merasa lega sekarang? Alhamdulillah Bu, udah lega. Alhamdulillah. Nanti jika ada perlu yang ingin disampaikan lagi ke Ibu, nanti bisa chat Ibu ya. Nanti bisa hubungi Ibu di WA untuk kita buat janjian untuk ketemu lagi gitu ya. Baik Bu. Ini juga sepertinya udah ada bil masuk Bu. Oh iya, kelihatan tadi anak-anak sudah pada masuk nih. Iya. Ya udah Bu, kalau begitu terima kasih ya Bu. Ini waktunya juga udah lebih. Iya Mbak, ini juga waktunya udah hampir 20 menit ya. Iya Bu. Gimana Mbak Feni, langsung mau ke... Ya langsung masuk aja ya Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Mbak Feni, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.